Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Nanti Niko lawas sama Enggan. Lawas. Belum pernah ganti ini. Ket bapak kula alit gitu. Pepate, Adipati Jayanirat, pepatih dalem ing Surakarta katanya. tapi kok ada itu? Hah? Nah, kemuningnya dong kula itu sebagai pertanda untuk orang-orang berpatah. Tidak harus menjadi istilahnya pengikuti Pangeran Diponegoro. Tapi dibabat seperti itu. Salah satu ciri, Salah satu ciri di makam lembaga itunya masih tidak jauh dari Pangeran Diponegoro. Makanya ada ceritanya khusus juga. Ya. Kita kenal legendanya. Oh. Adipati apa? Adipati Jayanirat. Dari Pepatih dalam Surakarta. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, Yan Niko? Ini kan jari kan? Oh, Kiai dan Nyai cara gading juga bakal buat Ya. Nyai ya. Cara gading. Yan Niko? never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Monggo itu udah. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Yang jauh Pak. Yan celak-celak mriki sanesipun mriki. Guys, jumpa lagi di hari ini bolang kita di hari Selasa tanggal 30 November. Nah, melewati utara kota Yogyakarta, kita ketemu dengan sebuah makam yang bukan lumayan, tapi dari sisi bangunan ini memang sangat lawas ya. Nah, kita coba melihat siapa yang di dalam sini, kemudian nanti kita bedah apa partisipasi atau sepak terjang beliau di masanya. Kemudian kejadian-kejadian apa yang ada di sini juga kita nanti coba kita bedah. Tapi menurut aku sih di sini cukup banyak misterinya. Oke guys, ayo kita bedah. Oke guys, ini kita sudah di dalam bangunan makam. Nah, kebetulan di sini
ini yang merawat dan yang istilahnya membersih-bersihkan di tempat ini. Nah, memang sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol guys, tapi di sini nih banyak cerita menarik yang guys harus dengar. Nah, salah satunya adalah bahwa di sini sering dijadikan untuk tiap malam Jumat ya Pak ya. Tiap malam Jumat itu atau malam Selasa itu dijadikan tempat untuk tirakatan atau ziarah. Ziarah. Nah, di samping ziarah dan tirakatan itu ternyata guys masih ada cerita-cerita menarik yang patut guys ketahui. Nah, tapi sebelum ke arah sana, di makam ini guys harus tahu bahwa di situ ada tulisan Jawa. Nah, tulisan Jawa ini Pak Suharno nih yang bisa jelasin. Kira-kira bacaannya apa sih Pak? Menurut bapak saya itu adalah tulisannya Kanjeng Adipati Jayaningrat Papati Dalem ing Surakarta. Jadi artinya guys, ini adalah seorang adipati atau pepati dalam ya. Pepati dalam itu pepati kerajaan dari Keraton Surakarta. Nah, memang kenapa ada di Jogja? Karena Jogja dan Solo itu sebenarnya masih kakak adik. Karena waktu itu kalau guys tahu dengan sejarah, itu zamannya perjanjian Kiarki itu dipecah. Jogja sendiri, kemudian Solo sendiri. Yang tadinya jadi satu, jadinya terpecah menjadi dua. Nah, ini makam Eyang Adipati Jayaningrat. Jayaningrat ini Pangeran Adipati. oh, pangeran. Karena semua adipati itu mesti pangeran. Oh iya. Hah? Yuk. Oke guys, ini Pangeran Adipati Jayaningrat. Nah, beliau ini salah satu juga yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro secara tidak langsung guys. Artinya Pangeran Diponegoro sendiri kan berasal dari Boyolali juga. Dia salah satunya kenapa dekat dengan Surakarta. Nah, Pangeran Adipati Jayaningrat ini sering diminta nasihatnya oleh Pangeran Diponegoro ya, atau petunjuknya. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi banyak cerita yang di sini yang tadi sempat saya dengar dari Pak Harno ini. Salah satunya nanti guys akan diceritakan mengenai kenapa di plafonnya itu bisa bolong ya guys ya. Oke Pak Harno, jadi tadi kan Bapak sempat cerita banyak mengenai sering dipakai untuk berdoa, tirakatan. Salah satunya pasti ada hal-hal yang menarik sehingga banyak yang datang ke sini untuk melakukan tirakatan atau ziarah ya. Nah, kira-kira Bapak bisa ceritakan sedikit aja Pak, misalnya yang Bapak alami lah seperti apa dua Pak, teman di rumah pengen denger. Menyambung dari keterangan Mas Dama ya, bahwa tempat ini adalah makam Pangeran Adipati Jayaningrat. Masyarakat masih percaya pada tuah beliau bahwa di sini adalah tempat yang sangat istilahnya sangat cocok ataupun mustajab untuk melakukan doa, mengajukan memohon petunjuk dari Gusti Allah tentang itu masalah pangkat ataupun jodoh maupun sakit. Tapi masalah kabul tidak adalah semua adalah kehendak Gusti Allah. Tapi rata-rata yang kesini mereka adalah berhasil. Tapi ya itu semua karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya lewat ini. Karena permohonan yang terkabul adalah permohonan yang dilaksanakan dengan yakin dan penuh dengan sungguh-sungguh. Oke. Guys. Jadi yang dimaksud Pak Harno tadi bahwa semua permintaan itu harus kita tujukan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, Pangeran Adipati ini hanya sebagai perantara. Jadi bukan berarti guys datang atau mengunjungi makam itu untuk meminta, tidak. Tapi kita memohon petunjuk yang disampaikan oleh Yang Maha Kuasa melalui Pangeran Adipati. Misalnya contoh, guys sakit, kemudian udah berobat kemana-mana, kemudian ternyata sakitnya itu nggak sembuh, kemudian ya kita coba melakukan
ziarah itu. Nah pada saat ziarah itu tiba-tiba kita mendapatkan petunjuk, oh kamu harus ke dokter A atau B. Nah seperti itu guys, bukan berarti kita meminta kepada yang enggak, tapi ziarah itu kan bagian dari cinta kasih kita mendoakan yang sudah meninggal. Nah dari kita mentransformasikan cinta kasih kita, nah disitulah kita mendapatkan karmanya apa ya, petunjuk itu. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Terus selain itu Pak, tadi kan saya sempat sampaikan ke penonton nih bahwa ya itu ada seperti misalnya petunjuk tadi. Bapak pernah ngalamin yang seperti itu? Ya kita pernah mengalami ketika orang tua kami sendiri sakit pada waktu itu, ya antara sakit antara hidup dan mati. Kita hanya bisa berdoa. Kalau memang orang tua kami itu harus dipanggil ya monggo, tapi kalau memang diberikan kesembuhan ya bagaimana caranya. Dan dengan mungkin kami tekun berdoa, tekun memohon, akhirnya pada waktu itu seolah-olah kami didatangi oleh beliau menunjukkan bahwa obatnya adalah hanya ini loh daun ini, arahnya sini, ambilnya berapa lembar. Dengan persyaratan-persyaratan itu, makanya kamu ngambilnya dengan tangan kiri. Nah itu kami laksanakan, alhamdulillah semuanya bisa sembuh berkat petunjuk Gusti Allah lewat beliau ini. Akhirnya ini ya. Oke guys, itu salah satu contoh yang tadi saya sebutkan, ternyata Pak Harno ini betul-betul mengalami sendiri. Nah, itulah yang membuat kita ini kenapa selalu bicara tentang Rasul, bahwa setiap orang meninggal itu bukan berarti sudah hilang, sudah tidak perlu diperhatikan, sudah tidak perlu lagi karena dia sudah tidak ada di bumi ini. Tidak begitu guys. Jadi kita yang masih hidup harusnya kita ikut mendoakan dia, kita ikut istilahnya mengingat dia, jasa-jasanya semuanya. Nah itulah bagian dari Rasul itu tadi, bahwa setiap manusia yang meninggal itu bukan berarti hilang begitu saja, tetapi dia masih ada dan dia mungkin punya di sana itu mungkin punya keinginan untuk membantu yang masih hidup, atau dia punya istilahnya tugas untuk membantu kita juga. Saya juga belum tahu karena saya belum meninggal, tapi kira-kira seperti itu guys. Makanya di Jawa ini, terutama di Jogja ini, semua yang meninggal, leluhur yang meninggal jangan pernah dilupakan, karena itulah bagian dari kehidupan kita ya Pak. Nah selain itu Pak, tadi ini saya kan dengar masalah ledakan yang ada nih, ada ledakan guys di sini guys. Jadi kalau guys berani di sini, tidur di sini, kemudian istilahnya prihatin ya, prihatin di sini, nanti mungkin atau apa mungkin itu bisa terjadi guys. Nah seperti apa tuh Pak? Nih contohnya cerita ini kan. Hal lain yang bisa kami ceritakan adalah waktu itu saya diutus oleh bapak saya untuk menemani salah sepasang suami istri dari wilayah Boyolali yang melaksanakan tirakatan atau takziah, ziarah itu. Kami ngobrol sampai tengah malam, baru tertidur mungkin ya barang 1 jam. Kemudian tiba-tiba di menjelang pagi kami bertiga itu mendengar seperti ledakan yang sangat keras ada di atap atau di plafon ini, dan ledakan itu sudah menimbulkan lubang pecah. Dan kami sempat bercakap-cakap, dari penjara yang dari Boyolali menanyakan kepada saya, oh masnya mimpi apa? Saya jawab bahwa saya dengan bapaknya itu adalah tadi dalam mimpi adalah berkelahi memperebutkan ikat kepala atau ikat. Nah ternyata yang mendapat adalah saya. Akhirnya bapak yang penjara itu mengucapkan selamat kepada saya dan langsung pamitan pulang saja. Oke, nah tuh guys, menarik kan guys? Itulah bagian dari pemakaman ini yang masih menimbulkan aura-aura atau power atau tenaga atau apapun yang apabila guys belajar tentang Rasul, maka getaran-getaran itu akan guys rasakan, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi yang menarik guys. Pak Harno ini kalau telat di sini untuk bersihin atau apa, beliau didatengin sama yang pangeran ini, adipati ini. Oke guys, percaya nggak? Coba kita tanyakan. Betul ya Pak ya? Itu ya Pak ya. Contohnya misalnya gimana Pak?
tentang kebersihan dan perawatan bangunan ini, saya pernah 2 kali didatangi karena ketiduran saya tidak membersihkan, karena ya waktu itu kesempatan saya untuk membersihkan itu sangat terbatas karena saya sibuk dengan tugas dan tanggung jawab saya. Karena yang terakhir itu waktu itu saya sedang menderita sakit dan harus istirahat, tidak boleh banyak gerak. Tiba-tiba dalam mimpi saya itu seolah-olah ya kalau yang dulu cuma beliau ngendiko mulio omahku si ono. Nah itu saya spontanitas waktu itu saya baru ujian, saya minta izin langsung pulang, saya membersihkan langsung saya kembali ke sana. Dan yang kedua waktu itu saya sakit juga belum bisa beraktivitas seperti yang biasa dulu, ya. Biasanya saya cuma didatangi rumah ngadingan reget banget ngono jember kayak ngono ora gelem resi gawe aku apa. Nah seperti itu ya. Siap, saya yang salah, saya yang meledor. Makanya buru-buru saya dengan ya pakai tongkat saya ke sini, saya nyapu memaksakan diri ya. Oke guys, seperti itu guys. Jadi memang lah ada hal-hal yang kita mungkin nggak percaya, tapi ya itulah kenyataannya, dimana orang-orang yang zaman dulu itu yang masih belum mengenal teknologi yang seperti sekarang HP segala macam, beliau itu mereka dulu itu masih memanfaatkan alam kan. Alam termasuk diri kita yang sudah diberikan kesempurnaan oleh Yang Maha Kuasa. Kita memaksimalkan kesempurnaan yang telah diberikan itu dengan salah satunya ya seperti itu, panggil orang, kemudian mendeteksi diri kita, kemudian mencari siapa diri kita, sejatinya diri kita. Nah, itulah yang dilakukan leluhur-leluhur kita dulu. Makanya kalau kita melestarikan yang seperti ini, apalagi terutama yang peninggalan dari Mataram, maka semua itu tidak kalah dengan yang sekarang ini guys. Oke? Mungkin Pak Tony menambahkan? Ini saudara-saudara semua, ini ada makam yang sangat sekali melalui sedulur-sedulur kula ingkang wonten pundi kemawon bimbingan Satrio Mataram SM. Monggo kula aturi sowan utawi ngeningaken penggalih wonten Dusun Gading ya Pak? Dusun Gadingan, Cangkringan Argomulyo. Monggo menika saya sangat anggenipun ngegulang raos utawi ngeningaken penggalih wonten. Monggo menika saged dipun sengkuyung, dipun saged damel ritual ingkang langkung sae saged mentepaken penggalih utawi sedherek-sedherek SM sedaya sampun mangertos nek anggenipun meditasi utawi ngolah raos wonten ngeten menika insyaallah sami dugi tenggen raos panjenengan sedaya. Bimbingan Pak Slamet Margono Wonosobo Wonogiri, monggo nek badhe sowan wonten mriki monggo menika wonten Gadingan Cangkringan nggih. Monggo matur nuwun. Oke guys, kalau yang lainnya yang mau mengirimkan doa atau berziarah ke sini, jangan lupa ada Bapak Harno. Pak Suharno ini akan membantu kalian membukakan, karena ini tadi digembok, nanti dia yang pegang kuncinya, nanti dia akan membukakan. Akan lebih baik kalau di dalam daripada cuma di luar, ya Pak ya. Itu lebih baik. Dan di sini kalau aku tadi ke sini tuh udaranya tuh masih dingin, gitu. Jadi walaupun panas seperti ini, tapi di sini tuh terasa nyaman gitu guys. Oke guys, mungkin itu aja Pak Harno. Saya mengucapkan terima kasih atas info-infonya buat teman-teman di sini, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kerjasama lagi. Dan tolong nanti teman-teman mungkin kalau menghubungi Bapak di sini nggak ada ketempel nomor handphone ya? Ada ya nanti. Oke guys, nggak apa-apa guys, nanti dicantumkan di sini nih. Nanti lihat nih Pak Suharno ini, nanti tinggal kalian WA atau SMS hubungin Pak Harno, nanti dia akan ke sini. Jadi kalau kalian sudah sampai di sini, lihat nomor telepon yang ada di sini nih, di bawah ini, kontak Pak Harno. Itu ya. Ini. Oke, kita lanjut ke lokasi selanjutnya.
You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same.